Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang hari ini bikin heran Pak Jokowi sendiri. Soalnya Pak Jokowi itu heran pengunjung yang datang sowan ke rumah Pak Jokowi itu kebanyakan anak muda hari ini. Apalagi yang lagi viral hari ini teman-teman ya, lagu tentang MBG. MBG, Mas Bahlil ganteng. Ya pokoknya itulah yang lagi viral hari ini teman-teman. Sampai anak saya pun ikut nyanyi-nyanyiin lagu tersebut. Itu lagi viral. Dan kemudian Pak Jokowi ikut memposting itu. Ya, memposting di sosial media Pak Jokowi sendiri. Dan kemudian dari sana ada ya seperti dibuat konten banyak anak muda di depan rumah Pak Jokowi membuat konten lagu tersebut. Nah, kenapa Pak Jokowi posting itu? Karena Pak Jokowi lihat bahwa Pak Bahlil dengan lagu tersebut itu tidak merasa tersinggung, malah mengapresiasi kreativitas netizen dan mengakui bahwa orang politik memang butuh hal-hal yang seperti itu. Ya, respon yang saya pikir ya baik ya teman-teman ya. Tidak baperan, tapi menganggap bahwa lagu yang diciptakan memakai nama Pak Bahlil ini dengan mengatakan Bahlil ganteng, buah apa yang paling manis, buah lil teman-teman ya. Pak Bahlil malah merespon itu dengan sudut pandang ini adalah wujud kreativitas dari masyarakat yang harus diapresiasi. Makanya Pak Jokowi posting di akun sosial medianya. Kita sama-sama saksikan cuplikan-cuplikan videonya. Anak muda ya. Pak Jokowi mengaku heran captionnya. Akhir-akhir ini pengunjung yang mendatangi rumahnya didominasi anak muda. Ia menyebutnya sebanyak 80% tamu dari kalangan anak muda. Full Pak tamunya Pak. Malam Bapak. Tamunya dari pagi sampai malam Bapak. Enggak, kenapa sekarang yang banyak anak-anak muda? Iya ya. Ini dari anak SMA, kemudian Iya. juga kuliah. Iya, kenapa? Kayaknya ya memang sudah saatnya yang muda mendukung Pak Jokowi. Sampai heran Bapak ya. Luar biasa Bapak. Enggak tahu, enggak tahu. Pak Jokowi terlihat lebih fresh dan lebih sehat sekarang ya teman-teman ya. Banyak yang muda sekarang Pak ya. Iya, 80%. Iya. Hati-hati Bapak. 80% banyak yang muda katanya. Semarang. Oke. Ini dia. Ini diposting di akunnya TikToknya Bapak Jokowi loh teman-teman. Nah ini ada. Kali. Ya memang enak sekali. Lagu ini dinikmati oleh berbagai kalangan. Pak Jokowi tambah viralin diviralin ya. Pak Jokowi malah menikmati. Diviralin nggak tuh sama Bapak lagunya kalau saya terkaya mungkin saya nggak tahu penciptanya siapa, tapi yang saya tahu mungkin itu di generate pakai AI teman-teman. Saya tahu itu AI ya, tapi itulah yang saya katakan. Artificial intelligence hari ini jika dipergunakan dengan cara yang positif, bukan dengan cara fitnah, cara disinformasi maupun ujaran kebencian ya, berbeda, itu akan menimbulkan kekacauan seperti yang kita lihat bahwa saling melapor karena sesuatu yang di-create pakai AI kemarin. Nah, kemudian ketika dilakukan dengan hal yang positif, diviralin sama Pak Jokowi teman-teman. Tapi ini adalah fenomena yang dimana ini adalah sebuah fakta yang sebenarnya ini membantah apa yang mereka katakan. Ketika mereka mendengarkan bahwa Pak Jokowi akan keliling Indonesia teman-teman ya, itu adalah sebuah ancaman bagi lawan-lawan politik Pak Jokowi. Makanya mereka mulai nyinyir sana sini. Makanya partai-partai mulai bersuara dan kemudian melakukan ya kritik tentang bagaimana langkah yang diambil oleh Pak Jokowi untuk ketemu dengan masyarakat yang ada di berbagai provinsi di Indonesia. Kemarin PDIP sudah berkomentar dan itu sah-sah saja, wajar saja mereka, itu hak mereka memberikan komentar. Tapi dari sana masyarakat sudah bisa melihat bahwa dengan berkomentarnya partai tersebut itu menunjukkan bahwa
ada sebuah ketakutan bahwa Pak Jokowi akan lebih besar lagi pengaruhnya ketika Pak Jokowi bersentuhan lagi dengan rakyat. Ada ketakutan mereka bahwa Pak Jokowi akan melakukan manuver politik untuk mulai start dari sekarang, mencari dukungan-dukungan. Walaupun sekalipun ya kita melihat bahwa Pak Jokowi itu sudah begitu banyak dukungan. Coba kalian bayangkan ya, hari ini ada sebuah isu yang mereka mengatakan bahwa itu 80-an% masyarakat akan menolak kedatangan Pak Jokowi. Siapa yang mau percaya itu ya? Itu kita nggak bakal, kita sama-sama lah saksikan dulu bagaimana. Ya, 80%. Nah, 80% tolak Jokowi keliling Indonesia. Ini alasannya. Tolak Jokowi keliling Indonesia. 17% tak peduli. Berarti kan ada sisanya berapa? 3% yang mendukung. Siapa yang mau percaya dengan informasi ini? Ya, katanya 80% akan menolak Pak Jokowi berkunjung. 3%, ya 17% tidak mau tahu, 3% mendukung. Mereka mengatakan hanya 3% masyarakat Indonesia mendukung Pak Jokowi. Itu survei abal-abal kah? Ini kita heran dengan cara berpikir mereka. Mereka berpikir dengan mengatakan hal seperti itu, masyarakat akan percaya pada realita yang terjadi. Coba kalian pikir, masyarakat dari berbagai macam provinsi, dari NTT, dari Papua, dari Timur ya, dari Samarinda, dari Kalimantan, dari Sumatera, dari mana, dari daerah-daerah sekitar di Pulau Jawa, itu datang sowan berkunjung ke Pak Jokowi hampir setiap harinya. Walaupun mereka harus mengorbankan biaya pribadi mereka. Ada yang misalnya dari Manado, saya ibu hamil dari Manado itu ngidam pengen ketemu Pak Jokowi, ya mereka harus ke sana membayar biaya yang lumayan mahal. Kalau biaya ke Solo itu bisa sampai satu orang itu 2 juta hampir 3 juta untuk tiket pesawatnya saja teman-teman ya. Dan itu mereka lakukan karena kecintaan mereka kepada Pak Jokowi ya. Dan juga dari daerah-daerah lain. Setiap hari sowan ke rumah Pak Jokowi. Bukti bahwa Pak Jokowi itu dicintai masyarakat sampai mereka mau rela-rela buang uang pribadi mereka untuk bisa ketemu dengan Pak Jokowi. Dan ini bertolak belakang dengan survei yang mereka katakan 80% tolak Pak Jokowi keliling Indonesia, 17% tidak mau tahu, 3% yang mendukung Pak Jokowi. Gimana? Nggak masuk akal. Ya, ini adalah sebuah ketakutan mereka saja yang mau menciptakan sebuah pemikiran di kalangan mereka saja untuk membuat senang, padahal pada dasarnya mereka takut saja Pak Jokowi semakin besar pengaruhnya ketika dia kembali bersentuhan langsung dengan masyarakat. Masyarakat mana ya yang mau menolak Pak Jokowi datang? Coba kalian tulis kolom komentar ya. Coba di mana yang mau menolak Pak Jokowi ya? Kalau misalnya Pak Jokowi berkunjung, saya tuh percaya itu akan membludak tempat itu. Pasti akan disambut dengan antusias masyarakat yang begitu tinggi. Misalnya kalau ke NTT, saya itu penasaran sekali. Dan gak sabar sebenarnya menantikan Pak Jokowi ke NTT. Kita akan melihat bagaimana kecintaan masyarakat itu akan menyambut seorang presiden yang mereka sangat cintai. Presiden yang bukan orang Papua tapi mereka sudah menganggap sebagai orang Papua, anak Papua asli, karena Pak Jokowi yang sekalipun bukan orang Papua tapi pemimpin satu-satunya yang benar-benar menaruh hati, menaruh pikiran, menaruh visi di tanah Papua. Itu yang Pak Jokowi lakukan sehingga dia begitu dicintai oleh masyarakat. Apalagi Pak Jokowi ke Manado abis. Kalau Pak Jokowi ke Manado, ya saya pikir banyak orang yang nggak masuk kerja ini. Karena saking mau ketemu dengan Pak Jokowi, ya, saking mau menantikan Pak Jokowi untuk berkunjung di daerah kami. Ya, tentu saja Vicky Himpong harus menemani dong Pak Jokowi. Ya, teman-teman ya, jadi inilah. Jangan percaya dengan isu-isu seperti ini. 80% tolak Jokowi keliling Indonesia ya, di saat berbagai masyarakat dari berbagai provinsi datang dengan mengeluarkan uang pribadi. Nah ini harus ketemu dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi yang datang. Mana mungkin mereka nggak mau sambut dengan cara yang terbaik, teman-teman. Pasti mereka akan sambut dengan cara yang terbaik. Nggak masuk akal. Katanya 3%. 3% masyarakat yang mendukung Pak Jokowi katanya. Berarti mereka selama ini mereka berpikir bahwa wah, mereka para penduduk ijazah Pak Jokowi, orang yang berusaha untuk mendaurkan reputasi Pak Jokowi ini adalah mereka yang berhasil melakukan visi dan misinya hari ini. Berhasil opo?
Mereka berpikir bahwa mereka berhasil, mereka sukses mendowngrade reputasi Pak Jokowi. Makanya mereka halus saja. Mereka mengatakan 3% yang mendukung Pak Jokowi hari ini. Itu nggak masuk akal, teman-teman ya. Inilah yang terjadi. Bahwa masyarakat hari ini sekalipun terlihat diam, tapi tidak terpengaruh dengan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Pak Jokowi tetap tegar, tetap strong, dan hari ini ketika menyampaikan visinya itu untuk keliling Indonesia, langsunglah takut setiap elit-elit politik lawan politik Pak Jokowi, ketakutanlah mereka. Ya teman-teman ya, makanya ini seperti akan membuktikan bahwa ada kemarin yang viral mengatakan bahwa Pak Jokowi itulah, kalau tanpa partai ini kasihan deh. Ini seperti masih terjadi pembuktian bahwa Pak Jokowi yang membuat partai itu menjadi besar, bukan sebaliknya. Karena mau tidak mau, fakta yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat hari ini tidak memilih pemimpin karena partai. Masyarakat memilih pemimpin karena figur orang itu. Karena memang menyukai orang yang benar-benar dekat dengan rakyat. Ya, itulah yang terjadi hari-hari ini, teman-teman. Makanya 3% yang mendukung Pak Jokowi itu adalah sebuah survei yang terlalu mengada-ada. Ya, terlalu mengada-ada. Saya pikir itu adalah sebuah kebohongan yang mereka paksakan untuk membuat bahagia mereka sendiri dan kelompoknya, teman-teman. Ya. Karena mau tidak mau fakta atau sejarah mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi itu berpihak kepada Ganjar, menunjukkan keberpihakan kepada Pak Ganjar kemarin, itu elektabilitasnya tinggi sekali. Ya, awal-awal pertama. Ketika dia menunjukkan keretakan dengan PDIP, merubah arah dukungan ketika Pak Jokowi memberikan arah dukungan kepada Pak Prabowo, seketika itu Ganjar turun, Pak Prabowo naik. Itu fakta yang bisa kita lihat bahwa Pak Jokowi berpengaruh besar dalam menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia untuk menjaga yang namanya keberlanjutan. Bahaya Indonesia jika tidak ada yang namanya keberlanjutan. Kalau mau berubah, mulai lagi dari nol, itu sia-sia. Kenapa Pak Jokowi hari ini, sekalipun dia bisa memilih untuk istirahat di rumah, tapi dia lebih memilih untuk campur tangan dengan keadaan Indonesia, karena hatinya itu tidak mau apa yang dia sudah bangun untuk Indonesia, menjadi Indonesia maju, itu dirubah oleh kepemimpinan yang mau merubah segala sesuatu. Makanya Pak Jokowi ini benar-benar bergejolak hatinya untuk saya mau melakukan sesuatu untuk Indonesia, mempunyai pemimpin yang mengusung keberlanjutan. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.